Standby and action. Ahlan masalan guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an fi qanatina Qah Firdaus. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, hari ini gua kedatangan tamu spesial, yaitu opa-opa Korea. Nah, kalian tau dong yang demen-demen drakor-drakor gitu. Nah, tapi sebelum itu, yang belum subscribe sekarang juga. Like, share, and comment. Dan jangan lupa klik notification-nya, klik loncengnya, biar nanti kalau Qah Firdaus masukin video terbaru, kalian bisa tahu. Nah, balik lagi teman-teman, sekarang yang tadi gue bilang, gue itu kedatangan tamu opa-opa Korea nih. Nah, kalian sih penasaran gak nih, guys gitu. Kebetulan kemarin gue ngundang yang di keturunan Chinese, keturunan China, sekarang dari Korea. Nah, gimana sih ini? Boleh kan nih, sapa dulu kita nih, namanya itu Bang Kenzo. Nah, gimana nih Bang? Halo. Ngomong-ngomong udah boleh buka nih ya? Oh boleh Bang, tenang. Siap. Kita jadi guys sebelum kesini udah di antigen juga, dan alhamdulillah kita udah divaksin juga Bang ya. Iya. Jadi insya Allah aman dan sehat walafiat, insya Allah. Tetap menjaga prokes. Betul. Nah ini balik nih Bang, jadi gue pengen tahu Bang, teman-teman subscriber gue biar tahu, mungkin bisa introduce yourself gitu Bang. Bahasa Korea apa bahasa Indonesia dulu nih? Dua-duanya Bang, Oh, coba jadi nih. translate ya? Coba nih. Annyeonghaseyo, Jo Kenzo입니다. Halo semuanya, nama saya Kenzo. 제가 이름이 저기 경도 Hyade. Saya berasal dari sebuah daerah di Korea namanya Gyeongdo. Seperti itu. Nah, saya provinsinya adalah namanya Pyeongtaek gitu. Pyeongtaek. Mm-mm. Oh, jadi bukan di Busan gitu. Gue taunya tuh bukan. Busan, kayak ada film Train to Busan tuh Oh iya, gitu kan. itu kalau misalnya kita bilang tuh beda kecamatan aja. Oh, beda kan? kecamatan gitu. Gitu. Nah, jadi gitu kan guys. Jadi udah denger dong opa-opa Korea ini kan. Nah, namanya itu Kenzo Hyung atau Ajusi ya. Gue panggil Ajusi. Wah, kalau Ajosi masalahnya belum pernah nikah nih. Oh, belum. Nah, kalau kita bilang Ajosi, kalau bahasa Korea itu adalah orang yang sudah pernah menikah. Jadi kalau Hyung itu anak muda, kan masih muda nih kan. Nah, seumuran kita Bang ya. Seumuran dong. Insya Allah seumuran. Iya. Nah, jadi yang gua balik lagi Bang, lu kan yang gue denger lu mualaf nih Bang. Betul Nih, sekali. Mualaf nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih teman-teman nih, opa Korea ini Kenzo mualaf juga nih. Nah, gue pengen tahu Bang, gimana sih lu proses mualafnya gitu Bang, atau mungkin lu dari perjalanan dari tahun berapa gitu Bang, atau gue nggak tahu kan nih lu mualafnya baru atau udah lama, kayak gimana sih Bang, coba. Alhamdulillah, gue udah mualaf itu dari 2013 tepatnya. Wih, udah Iya, jadi lama sekitar tuh, guys. 8 tahun ya, 8 atau 9 tahun. Gue alhamdulillah banget karena dulunya dari agama seberang, ya kan? Dari agama seberang. Pindah ke agama Islam itu sebenarnya hidayah gitu. Hidayah itu Jadi namanya. ceritanya itu ketemu sama teman-teman dulu sekolah gitu kan, bincang-bincang gitu kan, sampai pada titik ini kok ada bahas-bahas agama nih gitu kan, kayaknya gimana gitu, takutnya ntar jadi konflik kan. Tapi gitu. alhamdulillahnya tuh kayak ada gerakan pengen tahu gitu Islam secara utuh gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ya ada sedikit ya debat-debat gitulah. Akhirnya sampai pada titik yang ujungnya saya berasa saya harus belajar Islam dulu gitu. Jadi belum langsung mualaf nih, Oh, belajar belum Islam ya. dulu nih. Jadi kayak belajar belajar sholat, dulu gitu, ya. seperti itu. Juga ilmu-ilmu fikihnya juga seperti apa. Islam itu seperti apa sih gitu. Oh. Gitu Qah Firdaus. Jadi jadi lu Bang belajar dulu, setelah itu udah bisa semuanya masuk Islam Iya. gitu Bang ya. Jadi pas waktu itu 2013 lagi nongkrong kayak gini aja nih Bang. Betul. Lagi ngobrol-ngobrol aja, tapi ada satu temen yang dulunya tuh kayaknya beda banget gitu. Kan kalau kita lihat, jadi
gue dulu kan di Korea lebih melihat itu tuh kayaknya kalau orang Islam tuh yang berjenggotan gitu kan, Nah, iya, celana cingkrang gitu kan, pokoknya yang kayaknya wah ini kayak aduh jangan-jangan ini teroris nih gitu berpikirnya. Tapi gitu. setelah saya lihat teman saya itu kok beda banget gitu kan, biasa aja gaul kita gini kan, klimis-klimis gitu kan, kayak orang-orang Korea gitu pada umumnya kan. Kan di Korea sendiri kan sukanya klimis-klimis gitu. Gitu. Anyway, akhirnya saya tanya sama dia, bro apa kabar kayak gini. Dan dia salah satu ustadz di Al Azhar di Bekasi. Oh, Al-Azhar ya. Iya Al Azhar Bekasi. Gue langsung ke sana ngobrol-ngobrol aja awalnya belajar sampai pada satu titik di mana gue mau mualaf nih gitu. Oh, gitu Bang ya. Jadi alhamdulillah berarti ya apa namanya? Kalau lu nggak nongkrong sama tuh teman-teman lu, Betul. ya nggak bakal ada kejadian kayak Iya, gini Bang ya. Betul. Ini bisa dibilang hidayah guys, kan pada dasarnya kan banyak tuh kayak pengalaman teman-teman juga yang mualaf. Kebetulan saya juga di Korea itu ada juga banyak karena di Korea sendiri kok agama yang paling besar itu nggak punya agama. Nah itu dia nih guys, jadi teman-teman kita pengen tahu dong, kalau yang teman-teman belum tahu nih di Korea tuh mayoritas apa sih gitu kan, jangan taunya cuma drakor doang kan Iya, ini betul banget. di Netflix gitu, apa rekomendasi film ini Betul. kan gitu, Vagabond lah semua lah semacamnya gitu kan. Nah kebetulan kan kayak gue belum pernah ke Korea nih Bang ya, jadi teman-teman juga yang belum pernah ke Korea, di sana tuh gimana sih Bang mayoritasnya Bang? Agama di sana tuh sebenarnya ada terbagi beberapa gitu, tapi pada yang paling banyak itu nggak ada agama kok, karena dia berpikir tuannya itu ya apa ya, yang penting dia nggak berbuat salah gitu, nggak buat dosa. Ntar dia pikir mati jadi apa nih, jadi pohon gitu, jadi kambing gitu. Yang penting mereka nggak mau mengganggu, katanya seperti itu gitu. Kalau agama kedua tuh agama Buddha. Agama Buddha ya, jadi tuh kayak di sana minimal tuh kayak udah gue ngelakuin kebaikan aja gitu Bang ya. Iya. Kebaikan, jadi baru kedua Buddha gitu Bang ya. Oh gitu teman-teman. Jadi tuh di Korea kita bisa dinyebutkan tuh ateis kali Bang ya. Ya ateis. Ateis seperti ya. itu. Nah tadi lo nih Bang, seru nih Bang, lu tuh bisa sampai ke Indonesia gitu nih ya. Ibarat lu tuh sebelum pasti hijrah dong ya dari Korea Selatan gitu, Iya. Park Ji-sung gitu Bang ya. Iya, main bola ya. Hee Min-san kan itu pemain bola semua yang gue Lee bilang. Min Ho, Lee kalau yang tahu Min Ho. BTS kan, ya Jungkook itu tetanggaan dulu tuh, main bola, ya kan? Nah, sekarang udah terkenal, sombong dia. Oh gitu tuh ya. Kalau Lee Min Ho itu masih paman. Masya Allah paman. Ya kan kalau saya kan Lee Min Ho, nah saya kan marganya Kim gitu. Oh Kim Kayak ya. gitu. Kim, Dia jadi- tuh masih Lee Min Ho itu masih dia Lee gitu. Lee itu sama Kim ya masih sangkatan gitu kan. Gitu. Ada beberapa marga di sana, ada Lee, Kim, Jeng kayak gitu. Berarti lu kalau itu marganya Kim Bang ya. Marganya Kim gitu. Kayak waktu itu ininya Boys Before Flower tuh Kim Bum. Kim Bum. Saudaraan dong itu. Kalau jadi itu kalau misalnya kita bicara kayak fam gitu ya, kayak itu. gue Zhang. Iya, gitu. Zhang gitu ya. Itu ada kayak yang keberapanya gitu, ada hitung-hitungannya juga gitu. Bukan dilihat dari ininya ya, bukan dilihat dari umurnya berapa gitu, tapi dilihat dari orang tuanya nih ya kan, silsilahnya gitu. Sama juga sih kayak bercina gitu, misalnya dari mana gitu kan. Ada silsilahnya ya, betul. ya, Jadi gitu. kalau Ujungnya ketemu. iya, jangan ketemu kayak gitu, seperti itu. Gitu. Nah tadi balik lagi nih Bang, lu hijrah sampai ke Indonesia tuh gimana Bang ceritanya? Ini nih ada urusan dengan cinta nih guys. Wah, oke guys, ini seru nih. Ini kayaknya nih ngomongin masalah percintaan nih seru juga nih. Ini seru. buat pengalaman-pengalaman aja nih yang sering nonton drakor gitu. Iya, pengalaman buat gue juga sih Bang. Iya, bener Iya banget. kan, masih jomblo nih guys, tapi nggak Jonas. Terus? Jadi tuh Ini seru gimana ya? Pernah suka sama cewek Korea gitu. Oh curhat ini. Cantik banget ceweknya, ya ampun. Iya guys, tahu sendiri cewek Korea, masya Allah. Cewek Korea, nggak mandi juga cakep gitu kan. Apalagi kalau dia mandi ya kan gitu. Gue ngebayangin Netflix sih sebenarnya sih, iya sih. Iya kan kalau misal di drakor gitu kan kita lihat kan cantik-cantik banget, tapi aslinya memang begitu bro. Asli begitu ya. Gitu. Jadi sama nggak sih Bang kayak di dalam Netflix tuh sama aslinya sama ya? Hampir sama, Hampir karena mereka itu kan Korea itu make upnya itu, biasanya mandi nggak mandi make up aja gitu. Makanya saya bilang tadi kan, kalau dia mandi apalagi ya kan, kalau nggak mandi cakep gitu. Gitu. Nah terus berarti ini urusan masalah cinta. Iya cinta. Berarti lu
ninggalin dong. Gimana tuh? Kayaknya gue di ghosting bro, gitu. Lu ghosting Jadi sih zaman secara sekarang. singkatnya tuh ada namanya nih, ya sebut aja namanya ya, merek kita ya, namanya Mi Chen Lee. Mi Chen Lee. Disebut dia juga nggak bakal Iya, ngerti dia sih nggak Bang. tahu. Kalau Ya, nonton juga. mungkin dia kadang udah Kemana nggak tahu kemana gitu kita nggak tahu ya. Tapi kalau nonton nih dengerin ya. Eh. Buat kamu Mi Chen Lee, bye. Waduh. Bye gitu udah ya. Iya. Kayaknya masih ada rasa gimana gitu kan kalau dengar lagu utamanya gitu. Oh gitu. Ada namanya Mi Chen Lee. Kalau sampai berkaca-kaca nih kayaknya, Bang. Apa berkaca sedikit gitu? Iya, kayak mengenal sesuatu tuh kayak aduh, kok bisa begitu gitu. Oh, ini coba-coba gua ini Bang. Jangan sampai Aduh. gua jadi keras sedih nih. Iya, sebenarnya sih nggak sedih banget ini. Agak keringetan dikit aja gitu. Oke, berarti Jadi namanya Mi Chen Lee, terus saya bilang kan, gue bilang gimana kita ke Indonesia yuk? Ah nggak mau di Indonesia katanya gitu. Indonesia itu kehidupannya beda sama Korea gitu. Oh gitu. Dan akhirnya gue mutusin kalau kita sebagai laki-laki kan pada waktu itu gue belum apa juga ya. Maksudnya budayanya itu antara mikir masih budaya timur gitu. Kalau mereka kan budayanya orang-orang agak barat-barat gitu lah ya kan. iya. Akhirnya gue bilang ya udahlah, gue harus balik kalau mau oke, kalau enggak ya udah kita kata sampai sini aja. Dia bilang ya udah sayonara. Itu jadi Jepang ya. Oh, sayonara, ma'asalama. Iya, makanya. Gitu kan, goodbye. Jadi gitu intinya singkat ceritanya gitu Bang Seperti ya. itu. Kalau ceritanya panjang banget bisa berapa episode gitu Iya, kan. iya. Nanti dibeli sama Netflix lagi kan. Iya. Ya, nah, jadi singkat cerita begitu. Jadi lo Bang hijrah sampai ke Karena patah Indonesia hati juga. karena patah hati juga ya. Itu dari 2000 berapa Bang? Itu jadi dulu tuh pengen kuliah tuh. Tapi namanya kuliahnya UPH, uang papa habis, ya kan? 98 bro. Jadi cabut nih ke Korea nih, ya kan? UPH kan, uang papa habis, jadi sekalian merantau gitu kan. Nah, kebetulan tuh lagi seru-serunya itu ketika terjadinya Piala Dunia tuh Jepang Korea, wah rame tuh, banyak cewek-cewek kan, wah dari segala negara. Ya udah, pengen balik. Akhirnya udah enak di sana gitu kan, banyak pergaulan juga kan pada waktu itu ya, karena 2000-an. 2000-an. Jadi Piala itu 2002, di sana stay, sempat malas juga karena di Korea itu buat teman-teman subscribernya Ko Firdaus di Korea itu gila kerja banget. Jadi kita nih kan kalau mau kerja kan buat hidup, ya kan? Dia mah hidup buat kerja. Gitu. Oh, hidup buat kebalikannya. Iya kebalikannya, mereka hidup buat kerja, kita kan pengen santai gitu, nongkrong pulang kerja nongkrong. Nah di sana enggak, tiap hari kerja mulu. Ntar kalau libur pas musim panas baru deh tuh kita jalan-jalan kemana kayak gitu. Oh gitu ya, Gitu budaya kok. di sana ya. Betul gitu. Jadi mereka workaholic banget gitu. Makanya agama itu nomor 2 lah, asal dibilang ya kita nggak ganggu orang lah, nggak mukul orang atau apa. Katanya kita juga mati juga jadi apa, jadi abu. Mereka berpikir seperti itu. Tapi sekarang nggak ada agama, Buddha, Kristen, alhamdulillah nih ya Islam semakin meroket nih. Amin, Di Eropa pun juga sama kan, Islam Betul. semakin naik. Iya di Eropa ya. Nah gini Bang, gue pengen nanya tadi, ada gak sih pas lo hijrah waktu itu alhamdulillah pakai mualaf gitu Bang ya, ada gak sih kisah atau yang berkesan buat lo Bang dari ketemuan sama temen lo itu? Mungkin sampai lo akhirnya tuh memilih akhirnya menjadi seorang muslim gitu Bang, ada gak sih? Kalau ketika mualafnya itu mungkin sebenarnya itu kembali ke niat kita ya. Semua inama biniat, semua itu kembali ke niat kita. Inama biniat ya kan. Betul. Setelah mualaf gitu kan sempet bingung nih kan, karena setelah udah kalau pertama kali mualaf itu kan asyhadu alla ilaha illallah. Oh iya. Syahadat ya kan. Itu kayaknya gampang banget ya. Mungkin kalau kita yang awam gitu, udah sah Islam gitu kan. Sekarang udah muslim antum gitu kan. Tapi jauh di itu semua kayak ada beban juga, sempat mikir wah harus sholat, harus ini gitu kan. Karena setiap hari 5 waktu katanya gitu kan. Tapi setelah ada satu kejadian di mana ketika baru pertama kali hari pertama mualaf pulang nih ke rumah nih, ya kan, ketemu orang nih, alhamdulillah nih saya udah muslim, masya Allah gitu kan. Tiba-tiba tuh ada yang ngirim pelaksanaan sholat sarung, ya kan, terus saya terima tuh kan, alhamdulillah lumayan nih nggak ada sarung ya kan, dikasih peci, dikasih baju koko juga, alhamdulillah. Sempat ada yang ngasih makanan juga saya terima. Nah pas ngasih dikasih cewek ada gak Bang? Hah? Ngasih Nah cewek? kalau cewek waktu itu
masih gimana ya, masih mikir juga gitu, ya kan? Soalnya kan ya kalau itu kan agaknya agak ke samping dikit lah gitu Oke, kan. oke, oke. Soalnya kan kita secaranya baru Islam nih, jangan langsung, wah kita udah siap nih nikah nih, ayo ayo ayo, ya gitu kan. Karena sebelum pindah agama ke Islam itu emang gak susah sih nyari pasangan itu. Mesti harus ke agama seberang gitu, justru ke tempat ibadahnya atau apa. Karena di pas pergaulan itu semua muslim semua sih pada waktu itu. Alhamdulillah. Nah, Jadi yang tadi itu pas dia ngasih misalnya kayak peralatan sholat, Al-Quran, sampai berapa biji, terus kayaknya kayak harus, kan sempat mikir nih, harus sholat gini-gini. Itu kayak tersentuh sendiri gitu jalankannya. Apalagi alhamdulillah bisa dikasih hidayah seperti ini. Banyak orang kan ada yang mungkin dengar azan katanya. Iya. Gitu kan. Ada mungkin karena wanita gitu pengen ikut agama wanitanya. Tapi kalau gue sih ngelihatnya sesuatu itu memang pertama dari belajar juga. Dari kecil emang waktu sekolah nih waktu zaman sekolah tuh kalau misalnya kita ada agama Islam gitu, aneh keluar. Gitu. Nggak keluar. Belajar, jadi ada yang ada hafalin surat apa gitu. Al-Kafirun, surat Al-Haq yang gampang, yang pendek-pendek itu. Nanya, gimana Sok? Udah bisa nggak nih? Udah bagus kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya belajar. Gitu, Masya Allah nih. Jadi teman-teman, kisahnya Bang Kenzo nih, Ko Kenzo, apa ya, maksudnya seneng sih kita kayak, oh nih mualaf nih dikasih hadiah gitu betul, ya. Betul. Terus juga, ya karena iya mereka tuh juga pengen dapat pahala sih Bang. Betul. Gitu. Sebagian kayak misalkan kayak di PT kan gitu, di lembaga PT nih ada yang masuk mualaf gitu. Ya kita seneng gitu. Karena buat dapat ya teman baru lah kalau bisa dibilang gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, selain tadi Bang Kenzo bilang ketemu ya namanya hidayah gitu, nggak sengaja ya Bang ya. Itu hidayah itu pilihan juga, jadi teman-teman dia dari nongkrong begini ini terus belajar baru dulu habis itu masuk Islamnya gitu Bang ya. Iya. Nah, tadi lo bilang Bang, gue belum tahu nih Bang. Orang tua, your parents Bang. Nah, iya. Ini keturunan siapa yang Koreanya, siapa yang Indonya gitu Bang. Kalau untuk yang Korea yang mana, bokap. Kalau yang nyokap kebetulan Indonesia banget, Jawa. Oh, gitu. Jawa. Jawanya ngendi gitu. Jawane Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, gitu. Jadi yang bokap ya? Bokap Korea. Bokap ya. Gitu. Provinsi Gyeonggi-do, tinggal di Pyeongtaek gitu. Tapi itu mereka juga, sorry nih Bang, mualaf juga atau masih belum nih Bang? Kalau bokap nikah sama nyokap dulu karena nikahnya di Indonesia, karena kalau di Indonesia itu nggak boleh beda agama ya, jadi ada satu agama, akhirnya bokap ngalah tuh, ya kan, begitu cintanya gitu sama nyokap kan, wah udah deh, agama deh pindah dah gitu, yang penting jadi nih barang ya kan gitu, akhirnya mereka menikah, ya kan, tetapi mungkin karena culture juga yang berbeda, ketika dia balik lagi ke negaranya, dia langsung udahlah balik lagi gitu kan. Gitu. Andai kata mungkin ya bokap sering bolak-balik lah. Jadi ada perusahaan yang dia pegang, salah satu swalayan di Indonesia pada waktu itu, dia punya ada saham sedikit. Nah, ketika ya kembali lagi tuh pas UPH habis, ya kan, ya udah sebaik lagi deh. Gitu. Oh gitu. Jadi ayah tuh di Korea berarti kan Bokap di Korea bolak-balik juga sih. Bolak-balik juga ya. Karena nyokap juga nggak ada juga. Nyokap juga chef, dia seorang koki gitu. Oh, mana-mana chef. aja. Udah ke Hong Kong, Taiwan. Woi, gila nih teman-teman. Jadi makanannya udah nggak di ini kan, udah nggak diragukan lagi gitu Bang ya. Pokoknya nanti kalau nyokap balik nanti, waduh kita bikin ini juga nih konten nih, ya kan? Konten boleh kayak masak-masak gitu Bang ya. Iya. Bareng Ko Firdaus. Korea juga bisa kali Bang. Korea semuanya kimchi bisa. gitu. Apalagi kimchi itu banyak banget. Belum sah jadi orang Korea kalau misalnya makan kimchi nggak suka. Belum afdol. Belum afdol gitu teman-teman. Berarti, wah gue penasaran juga sih Bang nih. Seenak apa sih kan? Chef koki, wah kayak Chef Juna kali ya. Apa tuh yang ada tatonya itu siapa tuh namanya? Kalau ya Chef Juna. Chef Juna ya. Oh. Kalau nyokap namanya Chef Lily namanya. Chef Lily. Oke. Nah, gini Bang, gua kan nih lihat di Instagram lo nih Bang. Lo itu gue lihat manajer nih Bang. Jadi manajer artis nih guys.
gitu. Gue apa? Gue sebutin gitu, Fulan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayak ada Ajun ya, terus ada mungkin Lucinta Luna ya bang ya. Itu Kerabat kayak masih teman-teman aja. Oh nongkrong gitu. teman-teman nongkrong Iya. ya. Yang ininya yang lo pegang Ajun ya bang ya. Iya, Ajun, ada Evelyn juga. Gitu. Ada juga. Gitu. Nah terus gimana tuh? Pasti dikelilingi, disekitari cewek-cewek cantik tuh, gimana tuh bang? Jadi Kalau dulu entertain tuh memang seperti itu lah. Godaannya banyak banget, tapi gimana kita? Kita kan kerja kan, cari duit, cuan, ya kan? Buat kita hidup lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita profesional aja. profesional aja bang ya. Jadi kayak ada yang kalau ganggu-ganggu, inilah ya, maksudnya kayak enggak lu sikat. Betul, kita profesional aja. Enggak lah, profesional bang ya. Kalau kita untuk kayak gitu, mendingan di luar aja. Di luar ya, gitu. backstage gitu. Backstage aja. Gitu. Nah jadi nih, gitu guys, gua alhamdulillah bisa ketemu sama Ko Kenzo hari ini. Udah kita sharing-sharing juga gitu dengan tadi ceritanya, masya Allah bang, gue ini juga motivasi juga gitu dengan cerita Bang Kenzo, karena hidayah tuh ya Allah yang milih gitu bang ya. Betul banget. Betul banget. Nah, Ada terus panggilan juga itu. panggilan juga ya. Nah ini bang, biar teman-teman gue tahu Instagram lo nih, boleh gak bang? Boleh banget. Nanti Instagram lo apa? bisa di follow nih ya di sini. Di sini. Kenzo Kiyosaki. Kenzo Gitu. Kiyosaki. Nah itu jadi kalau yang belum jelas, nanti ntar gue tulis di description-nya juga gitu. Nah sebelum nih terakhir bang, ada pesan-pesan gak nih bang buat subscriber gue yang lagi nonton? Mungkin quotes atau ya pesan-pesan gitu bang buat teman-teman gue yang lagi nonton ini, supaya gimana sih kaum milenial seenggaknya bang, supaya dia tuh lebih kuat lagi imannya, biar lebih giat belajar lagi gitu. Ada gak sih bang? Oh iya. Yang penting satu, bahwa kita harus apapun yang kita lakukan, kita harus fokus. Apalagi di masa pandemi ini, banyak hal-hal baru yang kita alami. Untuk itu, marilah kita untuk selalu fokus dan kita utamakan tetap berdoa dan berusaha. Karena tanpa usaha dan berdoa itu bohong, tapi berdoa tanpa usaha itu sombong. Mungkin itu quotes dari saya. Nah itu cocok sekali teman-teman. Jadi tuh harus ikhtiar juga bang ya. Betul, udah ikhtiar sambilan doa. Tapi kalau lu doa doang nggak ikhtiar, Betul. emang rezeki datang dari langit apa? Atau mungkin metik duit dari pohon kan nggak mungkin juga bang ya. Jadi harus sinkron. Tambah lagi nih kok. Apa tuh? Cintai ibumu. Ketika kau muliakan ibumu, insya Allah rezeki datang dari mana aja. Cintai ya. Karena muliakan ibumu. Iya muliakan ya, karena beliau itu yang mengandung 9 bulan bang ya. Betul di banget. perut sampai berat segala macem. Sampai pas ngelahirin aja tuh ini nyawa ya. Betul. Iya kan, jadi itulah guys buat teman-teman di rumah semuanya lagi nonton, itu pesan-pesan dari Ko Kenzo atau Bang Kenzo. Nah dari gue Ko Firdaus, fil khitam buat penutupan, syukran li musyahadatul video haqi fil qanah Ko Firdaus wa la tansa ilal an lilisa ma subscribe al an, like, share and comment lianna kullu balash. Lu ngerti gak bang? Nggak ngerti ya. Ya baik gitu. Dan Lihat aja di sini. Lihat aja di situ nanti ya gitu. Dan insyaallah sanashuf fil video fil natqabal fil video maratan ukhra. Tayyib, ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq illa wa aqimut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.